Ya, shalom, salam sejahtera buat saudara sekalian. Seperti tema khotbah atau pembahasan kita hari ini adalah tanggapan atas khotbah atau ajaran Pastor Philip Mantova di dalam KKR Malam Pentakosta di lapangan Polda Kupang NTT tanggal 16 Juni 2023 yang lalu. Nah, saudara-saudara, KKR Philip Mantova pada beberapa hari yang lalu itu telah menyebabkan begitu banyak kebingungan, begitu banyak pro kontra, dan juga begitu banyak pertanyaan yang muncul dan saya amati di dalam media sosial, maupun juga ada begitu banyak WA yang dikirimkan kepada saya dan mempertanyakan sejumlah hal dari khotbah dan ajaran atau praktek dari Philip Mantova yang dilakukan di dalam KKR Polda kemarin. Dan saudara-saudara, karena itulah saya mengambil kesempatan untuk membahas ini, ya. Walaupun di sela-sela kesibukan saya tidak berada di kota Kupang sekarang, saya ada di kota Jakarta, dan pada hari ini, siang ini juga akan terbang ke Yordania. Tetapi saya berpikir bahwa dengan adanya pro kontra, kebingungan, dan begitu banyak pertanyaan, maka penting juga untuk kita membahas apa yang sudah diajarkan atau sudah dikhotbahkan atau sudah dipraktekkan di dalam KKR Philip Mantova kemarin oleh Pastor Philip Mantova sendiri. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas ini, saya ingin menyatakan dua hal dulu. Pertama adalah bahwa mengapa saya merasa perlu untuk menanggapi dia, ya. Nah, penting untuk diketahui bahwa tanggapan ini bukan lahir dari rasa iri hati. Karena mengapa saya omong ini? Karena dalam banyak hal ketika saya menanggapi suatu ajaran dari seorang pendeta atau seorang pengkhotbah, seringkali tuduhan yang datang itu adalah, oh, Ezra menanggapi demikian karena merasa iri hati, tidak seperti orang itu, tidak sehebat orang itu, dan sebagainya. Sekali lagi saya mau tekankan bahwa tanggapan ini tidak lahir dari rasa iri hati. Juga tidak lahir dari keinginan untuk cari gara-gara. Karena saya banyak dituduh orang bahwa dengan menanggapi pendeta A, pendeta B, itu namanya mau cari gara-gara dan membuat semacam suatu keributan rohani. Tidak. Itu tidak didasarkan pada keinginan untuk cari gara-gara. Kalau begitu, apa yang menjadi alasan saya mau menanggapi beliau, ya? Karena saya melihat bahwa ini adalah bagian dari tugas penggembalaan. Saudara-saudara, di dalam Yohanes 21 ketika Yesus bercakap-cakap dengan Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Lalu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau," sebanyak 3 kali. Dan di akhir dari 3 pertanyaan itu, Yesus selalu mengucapkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Misalnya saudara lihat dalam Yohanes 21 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dan saudara-saudara, gembalakanlah itu adalah sebuah pekerjaan penggembalaan, dan itu bukan hanya soal memberi makan, bukan hanya soal membimbing atau menuntun, tapi juga termasuk di dalamnya adalah menjaga atau memelihara dari bahaya, yaitu bahaya serigala. Ya, karena itulah seorang gembala itu mempunyai tugas untuk menjaga domba-dombanya daripada serangan serigala-serigala. Semua ini tentu saja adalah sebuah analogi atau ilustrasi. Lalu saudara-saudara, Paulus juga dia memberikan nasihat kepada para penatua di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28-29. Sebelum dia pergi dan berpisah dengan mereka, dia memberikan nasihat. Nasihatnya adalah, "Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu." Para penatua itu dilihat oleh Paulus sebagai gembala-gembala yang bertugas untuk mengembalakan jemaat Allah. Dan ada bahaya itu adalah bahaya serigala-serigala yang dalam hal ini merujuk kepada guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu. Dan karenanya Paulus menasihatkan mereka supaya mereka itu sebagai penilik itu bisa menggembalakan jemaat Allah. Jagalah dirimu, jagalah kawanan. Karena itu adalah sebuah tugas pengembalaan untuk menjaga dari serangan serigala-serigala yang adalah
suatu ungkapan untuk nabi-nabi atau pengajar-pengajar palsu. Selain itu juga, Paulus menasihati Timotius. Timotius adalah anak rohaninya yang juga menggembalakan jemaat-jemaat. Nah, Paulus menasihati Timotius supaya dia mengingatkan jemaat tentang bahaya dari penyesatan-penyesatan yang ada. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6. Ayat 1 dikatakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian akan ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Lalu ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, yang terdidik dalam soal-soal iman kita dalam ajaran yang sehat yang kau ikuti selama ini. Jadi Timotius sebagai hamba Tuhan itu dinasihatkan selalu mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Karena ada roh-roh penyesat. Ada penyesatan yang akan terjadi dan melanda gereja. Dan karena itu Timotius sebagai seorang gembala dinasihati untuk selalu mengingatkan itu kepada saudara-saudara kita. Dan dengan melakukan itu, seperti kata ayat 6, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Jadi seorang gembala yang baik, seorang pelayan Kristus yang baik, yang bertugas untuk menggembalakan domba-domba, itu memang mempunyai tugas untuk mengingatkan jemaat dari segala macam bahaya penyesatan yang ada. Karena itulah John Calvin mengatakan, dan memang pelayan-pelayan Allah harus selalu melawan orang-orang yang digambarkan oleh Paulus di sini. Lalu saudara, firman Tuhan juga menyuruh untuk kita menguji segala sesuatu, segala roh, segala pengajar. Tidak boleh langsung terima apapun yang diberitakan. Harus diuji. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, Yohanes berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Ujilah roh-roh itu. Roh ini sesuai konteksnya adalah pengajar. Jadi ujilah pengajar-pengajar itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Karena itulah maka di sini sebenarnya menanggapi ajaran-ajaran yang miring, ajaran yang salah, ajaran yang sesat, itu memang adalah bagian dari tugas pengembalaan. Itulah sebabnya mengapa saya mau menanggapi. Bukan karena iri hati, bukan karena mau cari gara-gara, bukan karena mau cari popularitas, bukan untuk dapat view dari YouTube, bukan. Ya, tetapi ini adalah bagian dari tugas pengembalaan. Nah, itu hal pertama yang saya mau katakan. Hal yang kedua ini adalah apa dasar yang objektif di dalam penilaian kita terhadap suatu ajaran atau suatu khotbah. Ada khotbah tertentu, ada ajaran tertentu. Lalu kita mau memberikan tanggapan atau penilaian kita. Apakah ajaran itu benar atau tidak? Apakah ajaran itu menyimpang atau tidak? Apakah ajaran itu ajaran sesat atau bukan? Nah, apa dasarnya? Nah, dasarnya itu tidak boleh pada perasaan subjektif kita. Mungkin karena kita tidak suka orangnya, maka apa yang dikatakannya seluruh kebenaran kita buang mentah-mentah. Tapi kalau kita suka orangnya, maka apa yang dia beritakan kita telan mentah-mentah. Tidak boleh didasarkan pada perasaan subjektif kita ya. Juga tidak boleh didasarkan pada fanatisme organisasi atau fanatisme denominasi kita. Oh, karena saya dari denominasi ini, maka saya harus menentang dia. Atau saya ada dari denominasi yang sama dengan dia, maka saya harus mendukung dia. Tidak. Sikap kita terhadap satu ajaran atau satu pengajar, pengkhotbah tidak boleh didasarkan pada fanatisme organisasi, fanatisme aliran, fanatisme denominasi kita. Tidak. Tapi dasarnya itu harus dari kitab suci. Nah, dasarnya dari Alkitab. Kalau kita melihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. All scripture. Seluruh kitab suci di dalam terjemahan New American Standard Bible. Artinya segala tulisan yang diilhamkan Allah atau seluruh kitab suci memang bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Berarti menyatakan kesalahan itu harus didasarkan pada segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau Alkitab bilang salah, tidak boleh dibenarkan. Tapi kalau Alkitab membenarkannya, tidak boleh menyalahkannya. Dasarnya itu harus Alkitab. Di dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 60 dikatakanlah begini. Carilah pengajaran dan kesaksian.
Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai perkataan itu, perkataan apa? Pengajaran dan kesaksian itu, baginya tidak terbit fajar. Nah, pertanyaan kita, apa yang dimaksudkan dengan pengajaran dan kesaksian di sini? Konteks dari ayat ini akan menentukan. Itu ayat 20. Kalau kita mundur sedikit ke ayat 11, dikatakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ayat 16. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Kalau kita melihat itu berarti bahwa yang dimaksudkan dengan kesaksian dan pengajaran itu di dalam ayat 16 itu merujuk kepada firman Tuhan di dalam ayat 11. Nah, kalau begitu siapa yang tidak berbicara atau mengajar, perhatikan ya, ada kata-kata di antara para murid di ayat 16 itu ya. Siapa yang tidak berbicara atau tidak mengajar sesuai dengan firman Tuhan, maka baginya tidak akan terbit fajar. Kalau fajar tidak terbit, maka hanya ada kegelapan. Jadi kalau orang yang mau melakukan sesuatu atau mengajarkan sesuatu atau percaya sesuatu tanpa dasar firman Tuhan, kitab suci, maka dia akan hidup di dalam kegelapan. Lalu kita juga lihat Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Terjemahan sebenarnya adalah lebih mulia hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya benar demikian. Saudara, yang khotbah di situ adalah Paulus. Paulus yang khotbah, tapi orang Kristen di Berea ini mereka tidak telan mentah-mentah. Tapi mereka tiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah benar demikian. Saudara, pengkhotbah besar atau pengajar hebat seperti Paulus pun itu masih harus dicek dari kitab suci. Apalagi hanya sekedar Philip Mantofa. Itulah sebabnya dasarnya itu harus dari Alkitab. Dasarnya harus dari firman. Tidak peduli siapapun dia. Ya, tidak peduli pengkhotbahnya terkenal atau populer atau selebritis rohani dari manapun. Kita tetap harus mengujinya berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan ternyata menyalahkannya, kita tidak boleh membenarkannya. Dan kalau firman Tuhan membenarkannya, kita tidak boleh menyalahkannya. Ya, karena itulah atas dasar inilah maka hari ini saya mau mengajak kita belajar untuk melihat atau menilai bagaimana khotbah atau ajaran dari Philip Mantofa di dalam KKR Polda kemarin. Apakah ajarannya Alkitabiah? Apakah praktek atau ajaran yang dia sampaikan itu mempunyai dasar yang sungguh-sungguh di dalam kitab suci atau tidak? Bukan hanya sekedar ada ayat. Karena ada ayat pun setan juga bisa pakai ayat. Para penyesat juga bisa pakai ayat. Bidat saksi Yehova juga pakai ayat. Tapi apakah ayat-ayat itu sudah ditafsirkan secara benar dan sudah ditafsirkan mewakili seluruh ajaran kitab suci atau tidak? Nah, saya sendiri terus terang tidak mengikuti seluruh khotbah dari Philip Mantofa kemarin. Saya hanya dikirimin beberapa cuplikan dari khotbahnya. Dan tentu saja ada banyak hal di dalam khotbah dia yang mungkin perlu ditanggapi. Tapi hari ini saya akan menanggapi beberapa hal saja. Ya, yang pertama, saya mau tanggapi pertama adalah soal baptisan. Nah, bagaimana ajaran Philip Mantofa soal baptisan? Nah, mari kita saksikan video cuplikan dari khotbah dia kemarin di Polda. Dengarkan saya baik-baik, ada satu bagian yang terpenting. Cornelius menerima bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan atas rumah tangganya dan teman-temannya. Tapi dia belum dibaptis saat dia percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya saat dia bertobat. Hari ini, Tuhan sudah menunggumu lama sekali. Banyak di antara Anda yang perlu lahir baru sekalipun mungkin Kristen dari lahir, apalagi yang bukan dari latar belakang Kristiani. Lebih jelas lagi bahwa Anda belum kenal atau menerima Kristus sebagai Tuhanmu di samping Juru Selamat. Baptisan itu beraneka ragam, saya tahu. Tapi jangan dibaptis karena denominasi. Saya ingin dibaptis sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus. Seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan.
Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orang bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya juga mau dibaptis bukan hanya sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Paulus menjelaskan dalam suratnya. Kompleks sih, memang agak rumit. Tapi di Roma 6 dikatakan baptisan itu pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru itu. Artinya baptiso, artinya diselamkan, bukan pilih-pilih metode. Mau kita diselamkan, kalau kita seperti si penyihir itu, yang di dalam KKR-nya Filipus, pura-pura ya sama saja. Tapi kalau kita punya pilihan, kita nggak sekarat, kita bisa cemplung air, persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja, masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan. Makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya, yang ku ciplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan. Di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan, karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Nah, bandingkan juga dengan khotbah dia sejenis yang disampaikan di tempat yang lain, bukan di Polda. Silakan lihat. Kalau kalian belum dibaptis, cepat dibaptis. Kalau kalian belum dibaptis selam, ini bukan soal liturgi, metode gereja, bukan. Tapi kata baptis itu sendiri dalam surat Paulus, dalam bahasa Yunani aslinya baptiso, yang artinya immersion atau diselamkan. Bukan berarti diselam lebih mantap, bukan. Tapi kalau kita ada cara yang memang diajarkan, kenapa kita harus jauh-jauh dari itu? Kecuali kalau sana sakit, sekarat gitu ya nggak bisa kan diselamkan. Tapi kalau masih sehat, selamkan aja. Dan mungkin dulu baptis seperti saya waktu umur 6. Waktu itu saya dipercik, dibaptis begitu. Karena saya nggak tahu, mama saya ingin saya jadi anak Tuhan. Ya nggak apa-apa sih umur 6, itu kan seperti penyerahan. Tapi saya belum mengerti karena baptisan itu, yang kita baca tadi kata-kata Petrus, baptisan itu alhasil akibat bertobat. Bukan karena liturgi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Yesus berkata, kabarkan Injil, baptislah mereka yang percaya. Beritakan Injil pada segala makhluk, barang siapa dibaptis, diselamatkan. Baptisan memang tidak menyelamatkan. Penyamun di sebelahnya, Yesus itu tidak diselamatkan karena baptisan, karena iman. Tapi kalau kita beriman, kita tidak akan menghalangi baptisan, karena baptisan itu perintah Tuhan. Yesus saja dibaptis loh, pada Yesus tanpa dosa. Yesus kasih contoh karena dialah jalan. Kalau kalian belum dibaptis, cepet gih. Nah saudara, dari video itu terlihat Philip Mantova di dalam urusan baptisan, dia mempersoalkan dua hal di sana sebenarnya. Yaitu yang pertama soal baptisan terhadap anak-anak yang dikatakannya hanya sebagai sebuah kepentingan liturgi gereja saja. Dan yang kedua itu adalah soal cara baptisan, di mana menurut dia cara baptisan yang benar itu adalah cara baptisan selam menurut teladan Tuhan Yesus. Nah karena itulah dia bahas dalam soal baptisan, dia bahas dua hal ini, yaitu soal baptisan anak-anak, kedua soal cara baptisan. Maka sekarang saya mau bahas satu persatu. Mari kita pertama-tama lihat soal baptisan anak. Saudara-saudara, Philip Mantova berkata bahwa berdasarkan Kisah 2 ayat 38,
maka orang yang dibaptis adalah orang yang sudah bertobat. Lihat Kisah 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi orang itu dibaptis itu harus orang yang sudah bertobat. Atau orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan atas dasar ini, maka Philip Mantova lalu mempersalahkan praktek baptisan anak yang dilakukan oleh gereja-gereja Protestan yang dia tuduh itu hanya sebagai kepentingan liturgi. Dan karena itulah maka dia melakukan baptisan ulang untuk orang-orang yang sudah dibaptis pada waktu mereka kanak-kanak. Nah, itu yang diajarkan. Saudara, sebelum saya menanggapi ini, perlu kita ketahui bahwa baptisan anak yang dilaksanakan oleh gereja-gereja Protestan itu bukanlah sebuah praktek yang tidak ada dasar Alkitabnya atau melenceng dari Alkitab. Tidak. Ajaran tentang atau praktek baptisan anak itu ada landasan teologisnya. Hanya saja landasan teologis dari baptisan anak itu tidak didasarkan pada adanya ayat eksplisit yang memerintahkan baptisan anak-anak. Orang-orang yang menolak baptisan anak selalu mengatakan atau mengajukan pertanyaan, mana ada perintah di Alkitab untuk membaptis anak? Terhadap pertanyaan seperti itu saya akan memberi jawab, mana ada larangan di dalam Alkitab untuk membaptis anak-anak. Jadi memang yang menjadi dasar baptisan anak itu bukan suatu perintah eksplisit, bukan. Lalu apa dasarnya? Nah, dasar dari baptisan anak itu ada pada sebuah teologi yang namanya covenant theology atau teologia perjanjian. Nah, saudara tanya, apa itu teologi perjanjian? Nah, untuk menjelaskan itu, mari kita perhatikan sama-sama Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini maksudnya tergantung di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Saudara, pertanyaan pertama yang patut kita ajukan setelah membaca ayat itu adalah, apa itu berkat Abraham? Atau apa itu isi dari berkat Abraham? Ini penting karena demi berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain atau sampai pada kita hari ini, Yesus Kristus bersedia menjadi kutuk di atas kayu salib. Yesus Kristus rela mati demi berkat itu. Apa sebenarnya isi berkat itu? Nah, sekarang perhatikan Galatia 3 ayat 26 dan ayat 29. Ayat 26 bilang begini, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, secara rohani kita adalah keturunan Abraham. Dan dengan demikian kita berhak menerima janji Allah itu. Janji apa itu? Nah, itulah janji yang ada di dalam berkat Abraham. Nah, sekarang mari kita melihat isi dari janji itu, dan dengan demikian kita harus kembali kepada kitab Kejadian pasal yang ke-17, di mana Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi rupanya berkat Abraham yang juga diterima oleh kita yang percaya kepada Kristus Yesus, itu yang olehnya Kristus rela menjadi kutuk di atas kayu salib adalah sebuah berkat rohani, yaitu agar Allah menjadi Allah Abraham dan Allah keturunannya, termasuk kita di dalamnya. Yesus rela menjadi kutuk
di atas kayu salib agar dia dapat menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya, termasuk kita yang adalah keturunan Abraham secara rohani. Itu berkatnya, itu janjinya. Selanjutnya, untuk meneguhkan janji, di mana-mana kalau ada sebuah perjanjian, itu lalu ada semacam meterai yang mensahkan perjanjian itu. Nah, untuk mensahkan perjanjian itu lalu ada sebuah materai yang diberikan atau suatu ordinansi yang diberikan yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya untuk mengikatkan diri dalam perjanjian itu. Nah, apa meterai itu? Kejadian pasal 17 ayat 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Sunat di sini adalah lambang dari perjanjian rohani. Dan itu juga adalah meterai kebenaran berdasarkan iman. Coba lihat Roma 4 ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum dia bersunat. Nah saudara, jika sunat ini adalah meterai kebenaran berdasarkan iman, maka setiap orang yang disunat itu dimasukkan atau terhisap ke dalam perjanjian kekal ini atas dasar iman. Pertanyaan kita adalah, kapan seorang keturunan Abraham disunat? Ayat 12 dari Kejadian 17. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Anak yang berumur 8 hari harus disunat. Maka di sini kita bisa lihat itu adalah tanda perjanjiannya. Tadi di dalam Roma pasal 4 ayat 11 dikatakan bahwa sunat itu diterima sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman. Nah, kalau seorang anak disunat pada umur 8 hari, maka iman siapa yang dipakai di dalam praktek sunat itu? Iman anak itu sendirikah? Atau iman orang tuanya dalam hal ini adalah iman Abraham sebagai bapa leluhurnya? Sudah pasti bukan iman anaknya, tapi iman Abraham sebagai bapa leluhurnya. Jadi yang disunat itu adalah anak bayi berumur 8 hari yang belum mengerti apa-apa tentang masalah iman. Dia belum bisa beriman dari diri sendiri. Nah, kalau begitu mengapa dia disunat? Ya, karena itu perintah Allah. Menolak menyunatkan seorang anak karena dia belum bisa beriman, itu melawan perintah Allah. Dan ingat, Musa pernah mau dibunuh oleh Tuhan karena dia lalai menyunatkan anaknya. Saudara lihat dalam Keluaran 4 ayat 24-26. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Sipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya. Kemudian disentuhnya dengan kulit itu di kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Sipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Jadi sunat itu begitu penting. Kalau tidak dilakukan, Tuhan mau menghukum mati Musa. Maka mencari alasan untuk tidak menyunatkan anak, termasuk anak belum bisa beriman. Kan sunat itu diterima berdasarkan kebenaran iman. Tapi kan si anak belum bisa beriman. Karena itu jangan disunat. Itu justru diancam hukuman mati oleh Tuhan. Jadi sunat adalah tanda perjanjian berdasarkan iman yang dilakukan pada keturunan Abraham secara jasmani pada saat mereka masih berumur 8 hari, di mana mereka belum bisa beriman dari diri mereka sendiri. Nah, satu hal yang harus ditambahkan pada perjanjian ini adalah perjanjian sunat ini bersifat kekal. Lihat ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjian itu menjadi perjanjian yang kekal. Jadi perjanjian yang kekal. Kalau ini perjanjian yang kekal, sunat ini perjanjian yang kekal, ada yang aneh. Aneh karena di dalam perjanjian baru ada begitu banyak ayat Alkitab yang menganggap sunat tidak perlu lagi atau tidak mempunyai arti lagi bagi seorang Kristen. Saudara bisa baca itu dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 19. Juga di dalam Galatia 5 ayat 2, ayat 6, dan ayat 15. Kalau memang itu perjanjian yang kekal,
Mengapa kok sunat sekarang ditiadakan? Mengapa demikian? Karena tanda sunat tersebut itu di dalam perjanjian baru sudah diganti dengan antitipenya. Sunat itu sebenarnya hanya tipe atau gambaran dari antitipenya. Dan antitipenya apa? Antitipenya itu adalah baptisan. Dan ini berlaku setelah Yesus mati dan bangkit. Sekarang saudara lihat Kolose pasal 2 ayat 11-12. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri atas penanggilan tubuh yang berdosa, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Saudara lihat, di ayat 11 bicara soal sunat, tapi dihubungkan ayat 12 dengan baptisan. Hal yang sama muncul di dalam Galatia pasal 3, ayat 27 dan 29. Karena kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus, bicara baptisan, telah mengenakan Kristus. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara lihat, baptisan dihubungkan dengan berhak menerima janji Allah. Bukankah di dalam perjanjian, dalam Kejadian 17 tadi, umat atau keturunan Abraham itu berhak atas janji itu melalui tanda sunat? Tapi sekarang Paulus menghubungkan kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tidak dihubungkan lagi dengan sunat, tapi dihubungkan dengan dibaptis di dalam Kristus. Maka di sini kita bisa melihat sebenarnya sunat itu memang sudah ditiadakan, tapi itu sebenarnya hanyalah gambaran, hanyalah tipe. Dan antitipe atau penggenapannya itu adalah baptisan. Nah, saya kutip kata-kata seorang teolog reform, Louis Berkhof. Dia bilang, pada zaman perjanjian baru, baptisan oleh otoritas ilahi menggantikan sunat sebagai lambang dan meterai pentabisan dari perjanjian anugerah. Alkitab dengan tegas menekankan bahwa sunat sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagai lambang dan meterai pentabisan. Jika baptisan tidak menggantikan kedudukan sunat, maka perjanjian baru tidak memiliki ritual pentabisan. Tapi jelas bahwa Kristus menggantikan sunat itu dengan baptisan. Matius 28, Markus 16. Baptisan sesuai dengan sunat dalam pengertian spiritual. Nah, saudara, jadi baptisan itu menggantikan sunat. Sekalipun tanda sunat itu telah digantikan oleh baptisan, namun perlu diingat bahwa perjanjian yang ditandai itu bersifat kekal. Dengan demikian kita melihat bahwa kedudukan baptisan anak-anak itu dapat dilihat di dalam kerangka perjanjian Allah itu. Ya. Jikalau di dalam sunat seorang bayi berumur 8 hari itu disunat, dia belum bisa beriman dari diri sendiri, bahkan tidak boleh tidak disunat, maka seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri itu juga tidak ada dasar untuk menolak baptisan kepada mereka. Bahkan menurut saya harus dibaptiskan. Jika di dalam sunat seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri dapat disunat dan masuk ke dalam perjanjian kekal atas dasar kepercayaan Abraham, maka di dalam baptisan seorang anak yang belum bisa beriman dari diri sendiri, itu dia dimasukkan di dalam keluarga Allah atas dasar kepercayaan orang tuanya di satu sisi, tapi lebih jauh ke atas adalah atas dasar iman Abraham, karena dia juga adalah keturunan Abraham secara rohani. Nah, disinilah landasan teologis bagi baptisan anak. Jadi gereja-gereja Protestan yang mempraktekkan baptisan anak itu bukan suatu praktek yang menyimpang dari firman Tuhan atau tidak ada dasar firman Tuhan. Gereja-gereja Reform itu dikenal dengan gereja-gereja yang sangat menekankan dasar Alkitabiahnya, sola scriptura di dalam ajarannya. Dan karena itu praktek baptisan anak yang dilaksanakan di gereja-gereja Protestan itu juga bukanlah sesuatu yang diambil dari luar Alkitab, tidak. Maka di sini kita bisa lihat baptisan anak punya landasannya. Nah, saudara, kalau kita sudah mengerti landasan dari baptisan anak, bagaimana dengan keberatan atau dalam tanda petik serangan Philip Mantova yang sudah kita lihat di video tadi? Bahwa orang harus bertobat dulu, baru dibaptis. Memang itu adalah salah satu keberatan yang paling sering muncul dari pihak-pihak yang menolak baptisan anak, yaitu bahwa
Alkitab selalu menekankan pertobatan atau iman kepercayaan sebagai syarat baptisan. Saya berikan kutipan dari John Wesley Brill. Dia mempunyai pandangan seperti itu. Dalam perjanjian baru, perkataan bertobat selalu mendahului baptisan. Matius 3, kisah 2, kisah 8, kisah 18, kisah 19. Hal itu menyatakan bahwa kanak-kanak tidak layak untuk dibaptiskan sebab mereka belum percaya. Nah, jadi atas dasar itu lalu mereka menolak baptisan anak persis seperti yang dilakukan oleh Philip Mantofa. Nah, saudara, memang benar bahwa di dalam Alkitab kepercayaan atau pertobatan selalu mendahului baptisan. Tapi yang harus dipikirkan adalah ketika Alkitab membicarakan hal itu, kepada siapakah perintah atau syarat itu diajukan? Yang terpenting bukan hanya ada syarat, tapi juga syarat untuk siapa. Kalau kita meneliti seluruh Alkitab yang membicarakan hal ini, maka ternyata kita melihat bahwa syarat itu diberikan kepada orang-orang dewasa yang sama sekali belum percaya kepada Kristus, baik mereka maupun keluarga mereka, terutama orang tua mereka. Tidak. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, Petrus suruh mereka bertobat lalu dibaptis. Nah, Petrus memberikan syarat itu kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya kepada Yesus, yang menurut Petrus merekalah yang telah membunuh Yesus. Di Kisah 2 ayat 23. Rasul Paulus juga perlu beriman dan percaya kepada Yesus sebelum dia dibaptis. Sebab dia bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus sebelumnya, tapi juga seorang yang sangat menganiaya para pengikut Yesus. Sida-sida dari Ethiopia perlu beriman dan percaya sebelum dibaptis, sebab dia tidak tahu apa-apa tentang Yesus. Cornelius perlu percaya kepada Yesus sebelum dibaptis karena dia justru bukan orang Israel sama sekali, yang tentu tidak tahu apa-apa tentang Mesias. Kepala penjara Filipi juga itu perlu percaya baru dibaptis karena dia tidak memiliki pengenalan sama sekali tentang Yesus sebelumnya. Jadi, kita dapat melihat bahwa syarat yang diberikan kepada orang dewasa yang sudah bisa beriman dan percaya dari diri sendiri, dan orang-orang itu tidak memiliki latar belakang kepercayaan pada Kristus, baik secara pribadi maupun juga dari keluarga mereka atau orang tua mereka. Jadi, seharusnya syarat ini tidak diterapkan kepada seorang anak. Bagaimana mungkin sebuah syarat yang bukan untuk anak-anak diterapkan kepada anak-anak, dan ketika anak-anak tidak memenuhi syarat itu, lalu berkesimpulan bahwa mereka tidak boleh dibaptis? Mengapa Alkitab tidak mempunyai contoh eksplisit tentang baptisan anak-anak di dalam Alkitab? Terutama anak-anak yang berasal dari keluarga orang percaya. Sebab yang dicatat di dalam Alkitab itu adalah periode pertama dari kekristenan. Pada saat itu belum ada keluarga yang mempunyai anak. Keluarga Kristen yang mempunyai anak. Ini periode pertama di mana seorang baru mau menjadi Kristen. Karena itulah, maka persyaratan itu diberikan kepada semua orang yang sudah dewasa, yang belum percaya dan mau percaya. Mereka harus percaya dulu, baru mereka dibaptis kalau mereka mau menjadi Kristen. Tapi belum ada anak-anak dari keluarga Kristen. Karena jangankan ada anak-anak, keluarga Kristen juga belum ada. Nah, seandainya ada, maka menurut saya pastilah anak-anak itu dibaptis. Ingat bahwa apa yang diceritakan di dalam Alkitab adalah periode pertama dari kekristenan. Dan selanjutnya yang terjadi pada periode-periode berikutnya, itu tidak lagi diceritakan oleh Alkitab. Dan dengan demikian, apa yang dicatat di dalam Alkitab itu tidak bisa dipakai. Atau apa yang dicatat dalam Alkitab untuk sebuah periode tidak bisa dijadikan patokan untuk periode-periode berikutnya. Untuk jelasnya, saya berikan kata-kata dari William Barclay. Baptisan saat itu adalah untuk orang dewasa. Tidak dikatakan bahwa perjanjian baru menentang baptisan anak-anak. Tetapi baptisan anak-anak ada karena adanya keluarga Kristen, dan sering terjadi bahwa di kebanyakan tempat pekerjaan Paulus belum ada keluarga Kristen.
Seorang datang kepada Kristus secara individual pada jemaat mula-mula, bahkan dia meninggalkan keluarganya. Jadi maksudnya Barclay, memang baptisan anak-anak tidak ada di Alkitab karena memang belum ada keluarga Kristen. Itu baru orang-orang yang mengambil keputusan jadi Kristen. Periode pertama. Bandingkan kata-kata Barclay ini dengan Volkart Suneman. Dia bilang begini, kalau dalam abad pertama, titik berat baptisan adalah sebagai baptisan pertobatan dalam konteks misi. Maka dengan timbulnya generasi kedua dan ketiga dalam jemaat Kristen, baptisan kanak-kanak dari keluarga Kristen makin mendapat tempat dan berjalan sejajar dengan baptisan pertobatan di daerah dan dalam kondisi-kondisi misi. Nah, meskipun demikian, sekali lagi, dari sudut pandang teologi perjanjian, baptisan anak menemukan dasarnya. Nah, kalau begitu, apakah anak-anak yang dibaptiskan otomatis selamat? Tidak. Mereka harus percaya kepada Yesus secara pribadi, baru bisa diselamatkan. Itulah sebabnya gereja-gereja Protestan yang mempraktikkan baptisan anak, pada saat anak sampai pada usia tertentu yang dianggap telah bisa mengerti dan percaya, gereja Protestan lalu membuat semacam kelas katekisasi, di mana mereka belajar dasar-dasar iman Kristen. Dan setelah mereka belajar dengan asumsi mereka mengerti dan Injil diberitakan pada mereka, maka sebagai tanda pengakuan pribadinya, mereka lalu diberikan upacara peneguhan sidi atau pentabisan sidi, dan itulah saat di mana mereka mengakui imannya secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan ingatlah bahwa bukan baptisan yang menyelamatkan, melainkan iman. Jadi ajaran Philip Mantova yang menentang baptisan anak-anak ini menurut saya karena dia kurang memahami latar belakang pemikiran teologi perjanjian yang dipercaya oleh gereja-gereja Protestan. Dan karena itu secara dangkal dan secara sangat-sangat sederhana dia menentang praktek baptisan anak, dan lalu akhirnya menyuruh semua orang yang dibaptis pada waktu kecil itu untuk dibaptis kembali atau dibaptis ulang. Jadi menurut saya di sini adalah sebuah kesalahan dari pengajaran Philip Mantova. Ya, mungkin dia belum pernah dengar tentang teologi perjanjian, atau mungkin tidak pernah mendengar tentang dasar Alkitab dari baptisan anak itu, yang seperti sekarang saya paparkan. Ya, itu soal pertama, yaitu soal baptisan anak. Sekarang kita bicara soal kedua, yaitu soal cara baptisan. Sekarang mari sekali lagi kita melihat video Philip Mantova itu ya. Dengarkan saya baik-baik, ada satu bagian yang terpenting. Cornelius menerima bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan atas rumah tangganya dan teman-temannya. Tapi dia belum dibaptis saat dia percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya saat dia bertobat. Hari ini, Tuhan sudah menunggumu lama sekali. Banyak di antara Anda yang perlu lahir baru, sekalipun mungkin Kristen dari lahir, apalagi yang bukan dari latar belakang Kristiani. Lebih jelas lagi bahwa Anda belum kenal atau menerima Kristus sebagai Tuhanmu di samping Juru Selamat. Baptisan itu beraneka ragam, saya tahu. Tapi jangan dibaptis karena denominasi. Saya ingin dibaptis sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus. Seperti yang diajarkan oleh Rasul-Rasul Tuhan. Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orok bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya juga mau dibaptis bukan hanya sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Paulus menjelaskan dalam suratnya. Kompleks sih, memang agak rumit. Tapi di Roma 6 dikatakan baptisan itu pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya perjanjian baru itu. Artinya baptiso, artinya diselamkan, bukan pilih-pilih metode. Mau kita diselamkan, kalau kita seperti si penyihir itu,
Yang di dalam KKR-nya Filipus pura-pura ya sama saja. Tapi kalau kita punya pilihan, kita nggak sekarat, kita bisa cemplung air persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan, makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut juru selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya, yang ku ciplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan, karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Nah, dari video yang kita lihat, maka menurut Philip Mantofa, orang harus dibaptis selam. Ada dua alasan yang dia berikan. Pertama adalah karena kata baptiso dalam bahasa Yunani atau Greka itu artinya diselamkan. Dan alasan yang kedua adalah karena Yesus sendiri dibaptis dengan cara diselam. Dan karenanya kita harus ikut Yesus. Nah, apakah ajaran dia ini benar? Sekarang kita bahas satu-satu. Yaitu soal pertama. Soal arti kata baptiso. Saudara, menurut Philip Mantofa, kata baptis itu berasal dari kata Yunani baptiso yang artinya diselamkan. Apakah ini benar? Benar memang. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah kata bapto dengan kata kerja baptiso itu hanya mempunyai satu arti? Disitulah persoalannya. Dan kalau Philip Mantofa menganggap bahwa baptiso itu memang hanya punya satu arti, yaitu diselamkan, maka menurut saya dia kurang belajar firman Tuhan. Dan kurang meneliti firman Tuhan, terutama di dalam bahasa asli. Kalau kita studi tentang kata bapto atau baptiso, kata kerjanya, maka kita akan melihat bahwa artinya begitu banyak, begitu bervariasi. Dengan zaman sekarang kan kita bisa belajar saja, yang penting bisa baca bahasa Yunani sedikit saja, masuk ke aplikasi-aplikasi tertentu atau web-web tertentu, dan kita tinggal taruh kursor di sana saja, dia bisa menunjukkan penggunaan kata Yunani itu di sepanjang Perjanjian Baru, digunakan berapa kali, artinya apa saja. Nah, begitu juga bapto atau baptiso. Kalau kita memeriksa kata itu di dalam teks Yunani Perjanjian Baru, maka kata itu dipakai dalam banyak arti, bukan hanya selam. Sekarang saya akan menunjukkan kepada saudara dari Alkitab. Sekali lagi, dari Alkitab. Supaya nanti saudara memutuskan, ini apakah yang saya katakan ini berdasarkan Alkitab itu yang benar, atau omongan Philip Mantofa yang hanya omong saja, tidak meneliti teks Alkitab. Sekarang mari lihat Markus 7 ayat 4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Saudara perhatikan dalam ayat ini ada dua kata yang saya garis bawahi. Pertama adalah membersihkan, dan yang kedua adalah mencuci. Kata membersihkan itu yang dalam bahasa Inggris wash, itu berasal dari bahasa Yunani baptiso. Saudara lihat ini, teks Yunaninya, baptiso. Juga kata mencuci, ya, itu yang dalam bahasa Inggrisnya the washing. Saudara lihat teks Yunaninya, baptismos. Ya. Nah, kata baptiso dan baptismos, keduanya berasal dari kata yang sama, kata dasar, yaitu bapto. Maka di sini kita bisa melihat bahwa bapto
atau baptiso itu bisa berarti membersihkan atau mencuci. Bukan hanya menyelamkan. Biasanya orang-orang yang menganut baptisan selam, mereka masih bisa berkata bahwa ya mencuci, memang mencuci di sana kan bisa menenggelamkan semua objek yang dicuci sehingga selam semuanya. Ya itu mungkin bisa untuk cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga seperti dalam ayat 7b tadi. Tapi itu tidak mungkin untuk apa yang dinyatakan dalam ayat 7a. Ya. Kalau dipaksakan, maka ayat itu menjadi tidak masuk akal. Sekarang kembali lihat Markus 7 ayat 4 ya. Kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan, baptiso, kalau itu diartikan menyelam. Artinya menyelamkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal, menyelamkan cawan, kendi, perkakas-perkakas tembaga. Kalau hanya menyelamkan cawan, kendi, perkakas-perkakas lain bisa, tapi menyelamkan diri, rasanya gila kalau mau makan harus selam seluruhnya. Atau kalau pulang dari pasar harus selam seluruhnya. Ini jelas tidak benar. Artinya Allah membersihkan atau mencuci itu saja. Sekarang lihat ayat lain, Lukas 11:38. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Saudara lihat kata mencuci di situ, bahasa Inggrisnya wash, bahasa Yunaninya itu adalah baptisto, ya. Baptiso dari kata baptis. Dan ini berarti bahwa baptis itu artinya mencuci. Tapi saudara, ini terjemahan yang juga tidak terlalu tepat ya. Kita harus mengetahui bagaimana tradisi orang Yahudi dalam mencuci tangan sebelum makan. Ingat ya, orang Yahudi cuci tangan sebelum makan itu bukan untuk urusan kesehatan. Tapi lebih kepada urusan penyucian sesuai dengan upacara agama mereka. Nah, bagaimana praktek cuci tangan sebelum makan? Nah, saya berikan kutipan dari William Barclay. William Barclay ini adalah orang yang ahli perjanjian baru khusus untuk tradisi-tradisi Yahudi. Orang ini sangat hebat. Dia kasih keterangan begini. Menurut hukum itu, sebelum makan, tangan harus dicuci dengan hukum-hukum yang sangat mendetail. Dengan sengaja disimpan air khusus untuk keperluan tersebut, sebab air biasa dikhawatirkan tidak bersih. Air yang dipakai paling kurang sebanyak 1/4 dari batang bambu. Pertama-tama air itu harus dituangkan, perhatikan ya, dituangkan ke atas tangan. Dimulai dari jari kelingking dan terus sampai ke pergelangan. Kemudian telapak tangan haruslah dibersihkan dengan menggosokkan genggam yang satu kepada yang lainnya. Akhirnya, sekali lagi air dituangkan ke atas tangan. Kali ini dimulai dari pergelangan dan berakhir pada ujung jari. Nah, itu cara mencuci. Dari cara mencuci semacam ini, maka lebih tepat bahwa kata baptis di situ itu diartikan sebagai menuangkan. Baptiso itu menuangkan. Jadi baptiso itu juga artinya menuang, bukan menyelam. Bukan hanya menyelam, menuangkan. Itu teks Alkitab mengatakan begitu. Oke, kita ke ayat yang lain. Matius 26 ayat yang ke-30, ayat 26 ayat 23. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang menyerahkan aku. Kata mencelupkan, saudara lihat bahasa Yunaninya, embapto. Nah, kata embapto, mencelupkan ini, itu dari kata bapto yang berarti baptis. Maka di sini baptis itu artinya mencelupkan. Apakah ini berarti bahwa pencelupan seluruhnya atau ditenggelamkan? Tentu tidak. Karena yang dicelupkan itu adalah tangan. Bagaimana bisa seluruh tangan dicelupkan, tenggelam di dalam sebuah pinggan? Saudara lihat Matius 26 ayat 23 itu ya. Ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, membaptis tangannya ke dalam pinggan. Kalau baptis itu artinya menyelam. Menyelamkan tangannya ke dalam pinggan. Bagaimana seluruh tangan bisa tenggelam di dalam pinggan? Ingat,
bahwa kata-kata Yesus ini diucapkan pada Yudas saat terjadi perjamuan malam, di mana Yesus dan murid-muridnya makan roti dan minum anggur perjamuan. Nah, karena itu maka pencelupan yang dimaksudkan di sini adalah pencelupan roti yang dipegang oleh tangan. Makanya dalam terjemahan Alkitab Indonesia sehari-hari dia bilang, Yesus menjawab, orang yang mencelup roti ke dalam mangkok bersama-sama dengan aku. Nah, sekarang pikirkan saudara, apakah roti yang dicelupkan itu ditenggelamkan seluruhnya sehingga berada di dalam anggur? Jelas tidak. Pasti ada sebagian kecil dari roti itu yang tidak tercelup ke dalam anggur karena dipegang oleh tangan si pencelup. Maka arti dari kata baptis di situ harus diartikan mencelup, tapi tidak seluruhnya. Tidak mencelup, tidak dalam arti ditenggelamkan atau dibenamkan seluruhnya. Sekarang lihat lagi Ibrani 9 ayat 10. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan pelbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan hidup insan dan seterusnya. Saudara perhatikan kata pembasuhan di situ. Kata pembasuhan di situ bahasa Inggrisnya washing, itu dari kata Yunani baptismos. Dan kata baptismos ini juga dari asal kata bapto. Nah, karena itu ada terjemahan pembasuhan, itu ada terjemahan Alkitab yang menggunakan kata baptis di dalam ayat itu. Misalnya dalam Young Literal Translation, ya, and different baptism, baptis. Jadi berbagai macam pembaptisan. Maka saudara, di sini dapat dikatakan bahwa baptis itu bisa berarti basuh atau membasuh. Nah, konteks dari ayat ini menunjukkan pelbagai macam pembasuhan atau pelbagai macam pembaptisan dalam hukum Taurat. Nah, pembasuhan dan pembaptisan macam apakah yang dibicarakan di dalam ayat ini? Ibrani 9 ini, ayat 10 ini. Nah, itu harus kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, konteksnya. Sekarang perhatikan ayat 13, ayat 19, dan ayat 21. Ayat 13. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, kata percikan ya. Lalu ayat 19. Dia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu. Memerciki. Lalu ayat 21. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya sedemikian dengan darah. Jadi dalam ayat-ayat ini kata percik muncul 3 kali. Nah, kata percik muncul 3 kali untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan yang di ayat 10 pelbagai macam pembaptisan atau pembasuhan. Saudara, perlu diketahui bahwa ide tentang penyelaman atau penenggelaman seluruhnya itu adalah ide yang sangat asing di dalam upacara penyucian atau pembasuhan menurut hukum Taurat. Sebaliknya, ide yang nampak di situ adalah ide tentang pemercikan seperti ayat-ayat yang sudah saudara lihat. Jadi percikan darah, percikan air, percikan abu di dalam ayat-ayat yang dimaksudkan tadi itu di ayat 10 itulah yang dimaksudkan dengan pelbagai macam pembaptisan. Maka di situ artinya baptisan itu artinya memerciki. Maka percik itu juga baptisan. Silakan. Yang menganggap bahwa percik bukan baptisan, coba jawab ayat ini atau argumentasi ini. Juga saudara ya, ada ayat yang kalau dibaca dengan baik, kata baptis di sana mustahil, sekali lagi, mustahil itu bisa diartikan sebagai penyelaman atau penenggelaman seluruhnya. Sekarang lihat 1 Korintus 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, kata Paulus ya, bahwa nenek moyang kita, nenek moyang Israel, semua berada di bawah perlindungan awan, itu tiang awan,
Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Itu waktu mereka menyeberang laut Tebrau. Lalu ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Memang, ayat ini tidak bicara tentang baptisan Kristen. Tapi yang kita persoalkan sekarang ini adalah arti kata baptis. Dalam ayat 1 tadi dikatakan bahwa nenek moyang Israel berada di bawah perlindungan awan. Bahwa mereka semua telah melintasi laut. Itu jelas menunjuk pada peristiwa kitab Keluaran, tiang awan, dan penyeberangan laut Tebrau. Seperti saya katakan tadi. Dan menariknya, dalam ayat yang kedua tadi dikatakan mereka dibaptis dalam awan dan dalam laut. Dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jikalau kata baptis itu berarti diselamkan atau ditenggelamkan, lalu pertanyaan kita, kapan orang Israel itu diselamkan di dalam awan? Kapan orang Israel itu diselamkan di dalam laut Tebrau? Bahkan air tidak menyentuh mereka. Mereka juga tidak tenggelam di dalam laut. Justru mereka berjalan di tanah yang kering seperti kesaksian kitab Keluaran pasal 14, 21-22. Semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di tempat kering. Jadi mereka tidak tenggelam, tidak diselamkan. Justru yang tenggelam dan diselamkan itu adalah para tentara Mesir yang kejar mereka. Maka di sini kata baptis itu tidak mungkin diartikan diselamkan atau ditenggelamkan. Seorang penafsir Alkitab namanya Albert Barnes, dia mengatakan begini, teks ini, maksudnya ayat yang baru kita baca ini, adalah teks yang sangat penting untuk membuktikan bahwa kata baptisan tidak harus berarti penyelaman seluruhnya di dalam air. Adalah sangat jelas bahwa baik awan maupun air tidak menyentuh mereka. Lalu kalau begitu apa arti kata baptis dalam ayat ini? Menurut saya tidak perlu dibahas di sini, karena itu masalah lain. Tapi yang pasti, baptis di sana, kata baptis itu tidak mungkin artinya diselamkan. Nah, dari semua contoh yang saya berikan dari Alkitab, ini jelas bahwa kata Yunani bapto dengan kata kerjanya baptiso, itu mempunyai pengertian jamak, punya pengertian yang bervariasi. Karena itu bisa berarti diselamkan, ya. Tapi juga bisa berarti membersihkan, bisa berarti mencuci, bisa berarti menuang, bisa berarti mencelup, bisa berarti membasuh, bisa berarti memercik. Maka kalau saudara lihat gambar ini ya, kata baptis ini ya menyelam, mencuci, menuang, mencelup, membasuh, memercik, itu artinya banyak. Maka menenggelamkan atau menyelamkan itu hanya salah satu arti dari kata bapto atau baptiso. Sehingga kalau Philip Mantova berkata bahwa bahasa Yunaninya baptiso artinya menenggelamkan. Dan karena itulah maka semua cara baptisan yang tidak dengan cara selam itu menjadi salah. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti apa-apa tentang kata bapto ini atau baptiso ini. Ya. Artinya banyak. Dan semua arti benar, semua arti ditunjukkan dari ayat-ayat Alkitab seperti yang saya tunjukkan dari ayat-ayat Alkitab. Bukan hanya ngarang bebas. Menyelamkan atau menenggelamkan hanya salah satu arti dan bukan satu-satunya. Ya. Nah, karena itulah maka mengatakan baptis harus selam. Karena baptiso itu artinya selam. Sekali lagi, itu kurang belajar. Saya tidak peduli orang mau populer bagaimanakah, mau hebat bagaimanakah, tapi kita seperti saya bilang di awal tadi, ujian dasarnya itu harus Alkitab. Bukan omong-omong tanpa dasar ayat. Ya. Oke, itu soal pertama, yaitu soal arti kata baptiso ya. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini soal cara Yesus dibaptis. Jadi menurut dia, Yesusnya dibaptis selam, dan karenanya kita harus ikut. Coba dengar lagi sekali lagi videonya. Dengarkan saya baik-baik, ada satu bagian yang terpenting. Cornelius menerima bahasa roh. Roh Kudus dicurahkan atas rumah tangganya dan teman-temannya. Tapi dia belum dibaptis saat dia percaya kepada Yesus, atau lebih tepatnya saat dia bertobat. Hari ini, Tuhan sudah menunggumu lama sekali. Banyak di antara Anda yang perlu lahir baru sekalipun mungkin Kristen dari lahir, apalagi yang
bukan dari latar belakang Kristiani, lebih jelas lagi bahwa Anda belum kenal atau menerima Kristus sebagai Tuhanmu di samping Juru Selamat. Baptisan itu beraneka ragam saya tahu, tapi jangan dibaptis karena denominasi. Saya ingin dibaptis sesuai dengan ajaran murid-murid Yesus, seperti yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan. Baptisan itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 38, saat kau bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Bukan saat kita kecil, orok bayi, boleh, itu penyerahan, itu bagus, itu liturgi. Tapi baptisan sesungguhnya maknanya adalah pertobatan. Saat kita mau menerima Yesus terpisah dari orang tua kita, saya mau terima dia atas keputusan sendiri. Kisah Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai pengampunan dosamu. Dan saya juga mau dibaptis bukan hanya sesuai yang diajarkan oleh murid-murid Tuhan, tapi sesuai yang diteladankan oleh Tuhan. Tuhan itu dibaptisnya gimana? Dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus, berarti dia masuk, bukan? Paulus menjelaskan dalam suratnya. Kompleks sih, memang agak rumit. Tapi di Roma 6 dikatakan baptisan itu pakai bahasa Yunani, bahasa aslinya Perjanjian Baru itu. Artinya baptiso, artinya diselamkan, bukan pilih-pilih metode. Mau kita diselamkan, kalau kita seperti si penyihir itu, yang di dalam KKR-nya Filipus, pura-pura ya sama saja. Tapi kalau kita punya pilihan, kita nggak sekarat, kita bisa cemplung air, persis seperti metode Tuhan. Kalau metodenya aja kita pilih-pilih, nggak persisin sama Tuhan, jalannya nanti mencong-mencong. Sedangkan orang yang dibaptis gitu aja masih ada yang kecolongan. Saya mau dibaptis bukan demi denominasi. Sekalipun kalau saya dibaptis mungkin nanti saya bisa disalah mengerti oleh rekan-rekan sendiri, nggak apa-apa. Saya mau taat sama Tuhan, makanya baptisan itu langkah pertama setelah bertobat. Itu adalah ujian pertama setelah orang itu terima Tuhan. Aku mau dibaptis sesuai dengan ajaran murid-muridnya. Baptisan itu pertobatan. Baptisan itu amanat agung, bukan tradisi agama. Pilihan pribadi untuk ikut Yesus, ku tak akan ingkar. Tapi baptisan itu saya juga pilih-pilih. Seperti Yesus masuk ke air, keluar, Roh Kudus turun. Tugasku adalah ikut Juru Selamatku, bukankah dia jalan? Kalau dia jalan, kenapa saya harus cari jalan lain? Kalau dia kebenaran, kenapa saya cari kebenaran lain? Kalau dia hidup-hidupnya, yang ku ciplak, yang ku contoh mentah-mentah. Hari ini akan ada baptisan. Di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan. Baptisan itu langsung spontan, karena itu hubungan orang dengan Tuhan. Tapi nanti, sertifikat baptisan adalah lewat kelas, baru diserahkan setelah orang itu betul-betul memberikan diri untuk digembalakan dan dimuridkan. Ya. Nah, saudara, tentang ini, pertama-tama ingin saya katakan bahwa seandainya Yesus memang dibaptis selam. Sekali lagi, seandainya Yesus memang dibaptis selam, apakah kita harus ikut? Jikalau kata baptiso memang satu-satunya arti yaitu selam, maka Yesus dibaptis dengan cara selam, kita harus ikut. Tapi kalau arti kata baptiso itu ada banyak, dan ternyata Yesus memang dibaptis dengan cara selam, haruskah kita ikutnya? Ada banyak orang Kristen, oh kita harus ikut Yesus, apapun yang Yesus lakukan harus kita ikuti. Tidak, saudara, tidak semua hal yang Yesus lakukan harus kita ikuti. Kita harus membandingkan dengan seluruh kitab suci. Apa yang Yesus lakukan seperti ini. Lalu dalam seluruh kitab suci, apakah ada perintah untuk melakukan seperti itu atau tidak? Kalau ada, maka dalam hal itu Yesus diteladani. Tapi kalau tidak, dalam hal itu Yesus tidak perlu diteladani. Saya ambil contoh. Yesus itu tidak kawin. Kita harus ikut Yesus. Jadi kita semua harus bujang, tidak kawin. Begitu. Dalam hal kawin, Yesus tidak perlu diteladani. Dalam hal tidak kawin. Yesus punya murid utama 12. Kita harus ikut Yesus. Gereja harus ikut Yesus. Jadi gereja hanya boleh punya jemaat 12. Itu pun salah satu harus Yudas Iskariot. Begitu. Yesus mati di kayu salib. Kita harus ikut Yesus. Jadi harus mati di kayu salib juga. Begitu. Kan tidak. Sekali lagi saya bilang kita harus lihat dari seluruh kitab suci. Contoh. Yesus itu memberitakan Injil. Kita lihat dalam seluruh kitab suci ada perintah beritakan Injil. Ya, kalau begitu dalam hal penginjilan Yesus itu harus diteladani.
Yesus itu mengampuni orang yang bersalah. Apakah ada perintah di sepanjang Alkitab bahwa kita harus mengampuni orang bersalah? Ada. Kalau begitu, dalam hal mengampuni orang yang bersalah, Yesus harus jadi teladan kita. Yesus itu sabar. Apakah ada perintah dalam sepanjang Alkitab bahwa kita harus sabar? Ada. Kalau begitu, dalam hal kesabaran, Yesus itu harus jadi teladan. Nah, Yesus dibaptis selam. Adakah perintah bahwa kita harus dibaptis selam? Tidak ada. Jadi seandainya Yesus dibaptis selam pun, menurut saya tidak ada kewajiban kita harus ikut Yesus. Toh arti kata baptis itu banyak kok. Tapi pertanyaan kita adalah, apakah benar Yesus dibaptis selam? Menurut Philip Mantova, ya. Dasarnya apa? Dari video tadi kita lihat bahwa dasarnya adalah ada kata-kata keluar dari air. Dia pasti mengacu pada Matius 3:16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Nah, maka keluar dari air ini pasti Yesus dibaptis selam. Saudara-saudara, menurut saya ini terlalu kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa tanpa sebuah pemikiran yang dalam atau juga penelitian biblika yang lebih ketat. Ya. Menurut saya istilah Yesus keluar dari air ini tidak menjelaskan apa-apa tentang cara baptisan Yesus, apalagi baptisan selam. Apa alasannya? Saya berikan. Pertama adalah istilah ini atau frase ini keluar dari air secara logis berarti Yesus memang ada di dalam air. Tapi itu tidak serta-merta berarti dia diselamkan atau ditenggelamkan atau di bawah air. Apakah benar kalau Yesus dikatakan dia keluar dari air, berarti sebelumnya dia ada dalam air? Benar. Tapi apakah berada di air itu berarti tenggelam di dalam atau di bawah air? Belum tentu. Karena seorang bisa berada di dalam air tanpa tenggelam di dalam air. Saudara lihat gambar ini. Nah, ini gambar baby. Ya, baby itu ada satu baskom atau bak. Ya, dia di dalam air. Yes, dia di dalam air. Tapi apakah dia diselamkan atau ditenggelamkan di bawah air? Tidak. Maka kalau baby itu out dari situ, maka dikatakan juga baby itu keluar dari air. Tapi dia keluar dari air tidak berarti bahwa dia sebelumnya diselam di dalam air. Karena dia berada di dalam air, tapi air hanya di dadanya atau di pinggangnya saja. Ini berarti bahwa seseorang bisa berada di dalam air tanpa tenggelam atau berada di bawah air. Dan ini bisa terjadi pada Yesus di mana dia masuk ke dalam air sungai Yordan dan dia berdiri di sana. Pada air sedalam atau pada air yang berada di pinggangnya. Dan di situ dia bisa membaptis dengan cara percik. Dan setelah dia membaptis dengan cara percik, dia dibaptis dengan cara percik, dan setelah itu dia meninggalkan sungai Yordan. Pada waktu dia meninggalkan sungai Yordan itu dikatakan dia keluar dari air. Sekarang saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Kata-kata keluar dari air tidak harus berarti Yesus direndam dalam air lalu keluar dari air. Kata-kata ini bisa berarti Yesus berdiri di sungai, hanya kakinya yang terendam, lalu keluar dari air atau dari sungai. Nah, ini kira-kira seperti gambar ini. Nah, dari gambar ini, kan Yesus tidak tenggelam. Hanya berdiri bersama Yohanes Pembaptis. Air hanya sepaha, atau paling tidak sepinggang. Ya, dan dia dibaptis di sana. Maka istilah keluar dari air tidak merujuk kepada salah satu cara baptisan tertentu, atau lebih-lebih lagi penyelaman atau penenggelaman. Itu alasan pertama ya. Alasan yang kedua, perbandingan istilah ini keluar dari air dengan penggunaan yang lain di bagian Alkitab yang lain. Kalau benar bahwa istilah keluar dari air diartikan sebelumnya pihak yang dibaptis berada di dalam air dalam arti diselamkan atau ditenggelamkan, di dalam atau di bawah air, maka sekarang perhatikan Kisah Rasul pasal 8, 36, 38, 39. Mereka melanjutkan perjalanan mereka.
dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 38. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, dan seterusnya. Ayat ini bercerita tentang Filipus membaptis sida-sida dari Ethiopia. Perhatikan tadi bahwa dalam ayat 38 ada istilah turun ke dalam air. Lalu ayat 39 ada istilah keluar dari air. Persis istilah yang digunakan dalam Matius 3 ayat 16. Yesus keluar dari air. Nah, pertanyaan kita adalah siapa yang turun ke dalam air? Siapa yang keluar dari air? Perhatikan kembali 38-39. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya, berarti Filipus dan sida-sida, kedua-duanya turun ke dalam air. Maka dijelaskan baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air. Mereka keluar dari air itu siapa? Sida-sida dan juga Filipus. Nah, kalau keluar dari air itu artinya sebelumnya diselam, tenggelam. Masalahnya di dalam teks ini, yang keluar dari air itu adalah dua-duanya. Filipus dan sida-sida. Kalau keluar dari air artinya sebelumnya tenggelam, maka baik Filipus maupun juga sida-sida keduanya diselamkan. Lah, siapa baptis siapa kalau dua-duanya diselam? Ini kan menjadi sesuatu yang lucu dan tidak masuk di akal. Ya. Sebenarnya sederhana arti ayat ini. Keduanya turun ke dalam air itu berarti keduanya menuju air atau menuju air di sana, tapi tanpa tenggelam. Dan lalu dikatakan mereka setelah baptisan selesai oleh Filipus, keduanya keluar dari air. Maksudnya keduanya meninggalkan air, tidak berarti tenggelam. Karena itulah kalau Yesus setelah dibaptis dikatakan dia keluar dari air, itu tidak secara otomatis berarti dia dibaptis selam. Ini saya kira Philip Mantovani kurang belajar. Ya. Terlalu banyak ngeroh mungkin. Tapi kurang belajar dengan baik. Alasan saya ketiga. Ini dari analisa kata Yunani. Di dalam teks Matius 3 ayat 16. Yesus keluar dari air. Nah, istilah yang diterjemahkan keluar dari air. Itu bahasa Yunani adalah apo. Saudara perhatikan ini. Out of. Apo. Nah, kata apo ini bisa berarti keluar dari, bisa juga diartikan dari. Dan mayoritas diartikan dari. Bukan keluar dari. Saya ulang ya. Kata apo itu bisa punya dua arti. Arti pertama, keluar dari. Arti kedua adalah dari. Tapi mayoritas ayat yang menggunakan kata apo itu artinya adalah dari. Bukan keluar dari. Dan perlu juga diketahui bahwa kata apo tidak selamanya berarti keluar dari dalam pengertian sebelumnya dia sementara tenggelam di bawah sesuatu lalu dia nongol keluar. Contoh, Lukas 2 ayat 4. Dalam Lukas 2 ayat 4 dikatakan demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret. Perhatikan teks Yunaninya. Went up from the city of Nazareth. Kata from di situ, itu kata Yunaninya adalah apo. Nah, jika apo berarti sebelumnya diselam atau ditenggelamkan, maka begitu dikatakan Yusuf apo dari Nazaret, itu berarti Yusuf mula-mula dia nongol dari dalam tanah di kota Nazaret. Karena sebelumnya dia tenggelam di sana. Tidak. Artinya hanyalah Yusuf meninggalkan. Apo meninggalkan Nazaret. Hanya itu. Maka kalau Yesus apo dari air, ya tidak harus berarti dia sebelumnya diselam di sana baru nongol keluar dari air. Tidak. Itu hanya berarti bahwa dia meninggalkan air itu. Meninggalkan sungai Yordan itu. Dengan demikian,
ketika dikatakan Yesus apotouhudatos, dalam Yunaninya keluar dari air, itu tidak harus berarti sebelumnya Yesus diselam atau ditenggelamkan di bawah air. Itu sekali lagi hanya berarti Yesus meninggalkan air itu atau sungai itu. Maka dengan demikian argumentasi ini, Yesus dibaptis selam ini, itu menjadi gugur. Tidak ada dasar yang cukup kuat. Tidak ada bukti bahwa Yesus dibaptis selam. Maka ketika hanya menggunakan satu ayat itu, Yesus keluar dari air, lalu Philip Mantofa mulai bersemangat mau katakan bahwa kita harus ikut Yesus, dan karenanya semua orang harus dibaptis selam. Itu sebenarnya adalah pemahaman yang sangat dangkal, dan orang-orang yang mengikutinya juga orang-orang yang terlalu bodoh di dalam pemahaman. Nah, kalau Yesus memang belum tentu dibaptis selam, kan masih ada kemungkinan Yesus dibaptis selam. Ya, mungkin saja. Ya. Tapi lebih daripada itu, saya justru mau, atau saya mempunyai pemahaman bahwa antara Yesus diselam dan dipercik, mana lebih mungkin? Menurut saya, jauh lebih memungkinkan Yesus dipercik ketimbang diselam. Dasarnya apa? Lagi-lagi kita tidak boleh omong kosong, ya. Kita omong itu harus ada dasar firman-Nya. Menurut saya sama-sama memungkinkan antara Yesus selam atau percik. Tapi jauh lebih memungkinkan Yesus itu dipercik daripada diselam. Dasarnya apa? Saya berikan dua. Yang pertama adalah cara Yohanes Pembaptis membaptis. Kan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita berasumsi bahwa Yohanes Pembaptis membaptis secara konsisten dengan cara yang sama. Ketika dia membaptis orang lain, dia menggunakan cara itu juga untuk membaptis Yesus. Nah, waktu Yohanes membaptis orang-orang, dia membaptis dengan cara apa? Perhatikan Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Lalu di bagian akhirnya, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Tekanan saya pertama ini adalah aku membaptis kamu dengan air. Saudara coba pikirkan dari ayat itu. Kira-kira Yohanes membaptis orang banyak dengan cara apa? Kalau Yohanes membaptis orang-orang dengan cara selam, kalimatnya seharusnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dengan air. Apakah itu cocok? Jelas tidak. Kalau Yohanes membaptis dengan cara selam, harusnya kalimatnya berbunyi, aku menyelamkan kamu dalam air. In water. Bukan dengan air. Tapi kalau Yohanes memang membaptis dengan cara percik atau tuang, maka kata-katanya menjadi cocok. Aku memercik kamu dengan air. Sekedar catatan bahwa kata Yunani yang diterjemahkan dengan dalam ayat ini adalah en. Yang bisa diterjemahkan dengan, tapi bisa juga diterjemahkan dalam. Tapi dalam bagian paralelnya di Lukas pasal 3 ayat 16, itu menggunakan kata hudati yang berarti dengan air, bukan dalam air. Maka dalam Matius 3 ayat 11 lebih tepat diterjemahkan dengan air, bukan dalam air. Kalau Yohanes membaptis dalam air, selam, mestinya aku membaptis kamu dalam air. Tapi dengan kata-kata aku membaptis kamu dengan air, maka kelihatannya cara yang dia pakai bukan selam, tapi cara percik. Dan saudara perhatikan juga bahwa Yohanes membaptis dengan air. Mengapa baptisan harus gunakan air? Karena air berfungsi untuk membersihkan. Sehingga sebenarnya baptisan dengan air itu melambangkan pembersihan atau penyucian dosa karena pertobatan. Nah, bahwa baptisan dengan air itu berkaitan dengan penyucian terlihat dari ayat ini ya, Yohanes pasal 3, 23 dan 25. Saudara lihat baik-baik ayat ini. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ ada banyak air. Jadi ada membaptis, ada air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis.
Maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Jadi ada membaptis dengan air, lalu ada muncul pembicaraan tentang penyucian. Maka memang baptisan dengan air itu berhubungan dengan penyucian. Dan tentu saja penyucian yang dimaksudkan di sini adalah penyucian orang Yahudi menurut aturan Taurat. Lalu bagaimana sebenarnya upacara penyucian menurut hukum Taurat? Menarik sekali bahwa berbagai upacara penyucian itu tidak pernah dikaitkan dengan cara penyelaman atau penenggelaman. Upacara penyucian orang Yahudi, penenggelaman atau penyelaman itu adalah praktek yang asing di dalam praktek penyucian orang Yahudi. Justru praktek penyucian orang Yahudi itu dilakukan dengan cara memercik. Perhatikan Imamat pasal 14 ayat 6-7. Bersama-sama dengan burung itu semuanya harus dicelupkan ke dalam darah. Burung yang sudah disembelih di atas air mengalir. Kemudian dia harus memercik 7 kali. Jadi ada air, memercik. Memercik dengan air. Itu penyucian. Bilangan 8 ayat 7. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Gunakan air, percik. Itu penyucian. Bilangan 19 ayat 18. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air dan memercikannya. Lagi-lagi menggunakan air dengan cara pemercikan. Maka penyucian dalam praktek perjanjian lama, gunakan air dan caranya adalah pemercikan, bukan penyelaman. Dan kalau baptisan dengan air itu berhubungan dengan penyucian, maka pastilah prakteknya bukan penyelaman, tapi pemercikan. Selain itu, saudara ya, baptisan Yohanes dengan air ini, itu dihubungkan dengan baptisan Yesus dengan Roh Kudus. Perhatikan lagi ayat Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air di bagian awalnya. Tapi di bagian akhirnya, dia, Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kapan baptisan Roh Kudus itu yang dilakukan oleh Yesus terjadi? Di Kisah Rasul pasal 2, hari Pentakosta. Pada pagi Pentakosta, karena peristiwa Pentakosta di Kisah pasal 2 itu terjadi waktu murid-murid berbicara dalam bahasa lain. Orang bilang mereka mabuk oleh anggur. Lalu Petrus bilang mereka tidak mungkin mabuk karena hari baru pukul 9. Jadi itu pagi Pentakosta, bukan malam Pentakosta. Nah, saudara-saudara, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Saudara lihat, hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Itulah baptisan Roh Kudus. Sekarang lihat ya, Kisah 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap. Nah, saudara-saudara, perhatikan ini. Ketika baptisan Roh Kudus terjadi, Roh Kudus dicurahkan ke atas dan nyala api bertebaran di atas murid-murid, hinggap di atas murid-murid. Murid-murid bukan ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam api atau ke dalam Roh Kudus. Tapi Roh Kuduslah yang dicurahkan dan hinggap ke atas murid-murid. Jikalau baptis, dan itulah baptisan Roh Kudus. Ya. Jadi baptisan Roh Kudus adalah dicurahkanlah Roh Kudus ke atas murid-murid. Bukan ditenggelamkannya murid-murid dalam Roh Kudus. Maka baptisan Roh Kudus itu terjadi bukan dengan penyelaman. Jikalau baptisan dengan Roh Kudus, bukan murid-murid diselamkan atau ditenggelamkan dalam Roh Kudus, melainkan Roh Kudus yang dicurahkan ke atas murid-murid, maka baptisan Yohanes juga yang melambangkan hal itu seharusnya bukan orang-orang yang diselamkan atau ditenggelamkan ke dalam air, melainkan air yang dicurahkan ke atas orang-orang. Saya berikan kata-kata yang saya kutip dari buku saya sendiri. Perhatikanlah baik-baik bahwa cara yang dipakai dalam baptisan Roh Kudus adalah Roh Kudus yang dicurahkan ke atas murid-murid dan bukan murid-murid ditenggelamkan atau diselamkan ke dalam Roh Kudus. Jika kita sepakat seperti prinsip sebelumnya bahwa cara yang terdapat di dalam baptisan Roh Kudus haruslah merupakan cara yang dipakai dalam baptisan air,
Maka cara baptisan air sesungguhnya bukanlah orang percaya ditenggelamkan di dalam air, melainkan air, lambang Roh Kudus itu yang dicurahkan ke atas kepala orang percaya. Maka dari sini kita boleh menyimpulkan, kalau tidak mau memastikannya, kita ya pakai kemungkinan besar Yohanes tidak baptis selam, tidak membaptis dengan cara selam, tapi membaptis dengan cara percik. Kalau begitu, Yesus dibaptis oleh Yohanes dengan cara apa? Percik dan bukan selam. Saya masih bisa tambahkan lagi. Ada kesesuaian dengan cara pentabisan imam dalam hukum Taurat. Ya, jadi sebenarnya pembaptisan Yesus itu adalah sebuah penyamaan dirinya dengan upacara pentabisan imam di dalam Perjanjian Lama. Saudara lihat Keluaran 29 ya. Lalu kau suruh Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Ingat ya, membasuh dengan air. Kemudian kau ambil pakaian itu, lalu kau kenakan kepada Harun, kemeja dan seterusnya. Sesudah itu kau ambil minyak urapan, ya, dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapi dia. Maka mereka yang memegang jabatan imam itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Demikian harus mentabiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi itu adalah prosesi di mana Harun dan anak-anaknya ditabiskan. Ini mirip dengan apa yang dialami oleh Yesus di dalam baptisannya. Sekarang saudara lihat tabel ini ya. Nah, saudara lihat Harun dan keturunannya dibasuh dengan air. Keluaran 29 ayat 4. Itu persis dengan Yesus, dibaptis dengan air. Matius 3 ayat 16a. Lalu diurapi dengan minyak di Keluaran 29 ayat 7. Nah, minyak itu kan simbol Roh Kudus. Dan itu terjadi pada Yesus. Di Matius 3 ayat 16b, Roh Kudus turun. Roh Allah turun ke atasnya. Nah, jadi ada kesesuaian antara baptisan Yesus dan praktek penabisan imam. Jikalau dalam penabisan imam itu Musa membasuh Harun dan anak-anaknya dengan air, itu disejajarkan dengan Yohanes Pembaptis membaptis Yesus dengan air, maka rasanya aneh kalau Yesus diselamkan atau ditenggelamkan. Penyelaman atau penenggelaman Yesus di dalam air justru menciptakan perbedaan yang menyolok dengan pembasuhan para imam dengan air. Karena itu menurut saya, baptisan Yesus harus dilakukan dengan cara yang mirip dengan pembasuhan imam dengan air. Dan cara yang mirip dengan itu bukan penyelaman, penenggelaman, tapi penuangan atau pemercikan. Maka dari sini, memang kita tidak bisa memastikan kalau kita tidak mau menyebut demikian. Tapi jauh lebih memungkinkan Yesus dibaptis percik daripada dibaptis selam. Jadi kalau sudah sampai seperti ini, dan seandainya mengikuti pemikiran Philip Mantova, kita harus meneladani Yesus, cara Yesus baptis, maka harusnya semua orang baptis percik, bukan baptis selam. Tapi saya tidak gila seperti itu. Karena apa? Seperti saya bilang tadi, kalaupun Yesus dibaptis selam, kita tidak harus ikut baptis selam. Maka hal yang sama juga, seandainya Yesus memang benar dibaptis percik, maka kita juga tidak harus ikut Yesus baptis percik. Mau selam juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena selam pun itu salah satu arti dari baptiso. Harus fair seperti itu. Ya. Nah, setelah melihat semua pembahasan ini, maka sebenarnya terlihat ya, bahwa khotbahnya Philip Mantova yang dia sampaikan di Polda, lapangan Polda kemarin itu khotbah yang sangat dangkal. Tidak didasarkan pada penelitian Alkitab secara mendalam. Sehingga akibatnya dia menghasilkan pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru. Sampai di sini pada urusan cara baptisan dan soal baptisan anak atau baptisan dewasa, saya belum anggap itu sebuah kesesatan. Ini hanya baru sebuah kekeliruan penafsiran atau sebuah kesalahan. Ya. Sayangnya ajaran yang salah ini tidak dimengerti oleh banyak orang Kristen dengan baik. Sehingga dalam KKR di lapangan Polda mereka siap itu, bak-bak itu ya. Seperti bak air. Coba saudara lihat ini ya, video ini ya.
saudara lihat itu siap bak-bak banyak dan banyak orang dibaptis selam di sana. Kenapa banyak orang? Ini karena selain si pengajarnya Philip Mantova itu mengajarkan ajaran yang salah, tapi orang-orang yang hadir juga adalah orang-orang yang tidak mengerti apa-apa tentang kebenaran firman Tuhan tentang baptisan ini. Ya, dan itulah sebabnya dengan sangat mudah mereka menyerahkan diri dibaptis. Kalau mereka belum pernah dibaptis sama sekali, it's no problem. Tapi kalau mereka sudah pernah dibaptis, lalu sekarang gara-gara khotbahnya Philip Mantova mereka pergi lagi dan serahkan diri dibaptis selam, baptisan memang boleh diulang. Kalau baptisan itu tidak sah. Kapan baptisan tidak sah? Kalau baptisannya tidak pakai nama Allah Tritunggal. Kedua, kalau baptisannya tidak menggunakan air. Atau yang ketiga, baptisannya itu dilakukan oleh gereja yang tidak percaya Allah Tritunggal seperti Saksi Yehova. Kalau itu boleh diulang. Tapi kalau baptisannya itu dalam nama Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, hanya caranya yang cara percik, atau dilakukan pada masa kanak-kanak, seperti saya sudah tunjukkan tadi dasarnya, maka itu adalah baptisan yang sah. Maka tidak boleh diulang baptisan. Mengulangi baptisan itu sama dengan menghina baptisan sebelumnya yang sudah dilakukan dalam nama Allah Tritunggal. Dan itu dosa. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti ini. Banyak orang Kristen terlalu bodoh. Ya, sehingga akhirnya menyerahkan diri untuk dibaptis lagi. Dan menurut saya gereja itu juga punya PR besar. Kenapa banyak jemaat kita? Ya, saya tidak bicara jemaat GKI Revival saja, tapi jemaat kebanyakan di Kupang pergi dan menyerahkan dibaptis. Terutama gereja-gereja Protestan. Karena mungkin saja gereja-gereja Protestan kurang memberikan pengajaran doktrinal kepada jemaatnya tentang apa yang kita percayai, apa yang kita praktekkan dengan seluruh dasarnya. Maka sampai di sini urusan baptisan. Saya anggap Philip Mantova mengajarkan ajaran yang keliru atau ajaran yang salah dan menyeret banyak orang dalam praktek yang keliru dan juga salah. Yang kedua, tadi masalah baptisan. Sekarang yang kedua, soal bahasa roh. Soal bahasa roh. Sayang sekali waktu kita sudah panjang dan saya tidak cukup waktu lagi karena siang ini juga saya harus bergerak menuju Yordania. Karena itu soal bahasa roh yang diajarkan, dipraktekkan sampai banyak orang semua terima Roh Kudus dalam tanda petik sampai bahasa roh semua, kita bahas pada kali yang akan datang. Tapi cukup yang saya katakan di sini bahwa ajaran dan praktek tentang baptisan adalah ajaran yang salah, yang menyimpang dari kitab suci. Itulah yang saya bagikan dan semoga menjadi pencerahan dan pegangan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembahasan kami ini. Walaupun kami belum selesai pembahasan. Kami baru bahas satu topik tentang baptisan. Tapi biarlah apa yang sudah hamba bagikan boleh menjadi dasar dan melengkapi, mencerahkan pikiran kami. Semua orang percaya. Supaya tidak diseret kepada pengajaran-pengajaran yang salah, yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan pada akhirnya melakukan praktek-praktek yang bertentangan dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya jemaat selalu bertumbuh dalam pengertian. Dan gereja-gereja Tuhan mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan secara serius, secara sungguh-sungguh dalam doktrin dan pengajaran gereja yang sejati. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara sekalian.